Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Adaptasi film dari luar dijadikan ke Indonesia nggak baru terjadi sekarang-sekarang doang ya, tapi udah banyak dan dari lama juga. Contohnya ada Miracle in Cell No. 7, Hello Ghost, dan juga Mendua yang diadaptasi dari drama fenomenal The World of the Married. Nah, terbaru ada Business Proposal nih ya dari Korea yang sayangnya dianggap banyak orang gagal total. Pertama, banyak yang mikir kalau pendekatan karakternya tuh yang kurang pas karena salah satunya Abizar yang sebagai pemeran utamanya aja nggak nonton sampai habis. Iya, gue sempat nonton di episode 1, cuman memutuskan untuk berhenti karena pada akhirnya ini adalah karakter yang akan gue buat sendiri bersama director gitu. Gue nggak pengen dibikin prototipe juga. Jadi Indonesia, balik lagi gue bilang, Indonesia kita punya karakter masing-masing dan ini hasil adaptasi juga, jadi ini adalah utama. Bahkan di komen videonya ada yang ngomong begini, gak kebayang kalau Reza Rahardian mau berperan sebagai Pak Habibie tapi gak belajar jadi Pak Habibie, terus dia bilang, gue mau jadi Pak Habibie versi gue aja. Tapi selain Abizar, Caitlyn dan juga Ardhito sebagai pemeran utamanya juga mengaku tidak menonton drakor aslinya sampai selesai. Tapi nggak mungkin dong kalau cuma gara-gara itu ratingnya aja di IMDb cuma dapat nilai 1 dari 10 teman-teman. Untuk itu kita perlu tahu dulu nih kisruh film A Business Proposal remake di Indonesia yang mendapat penolakan dan dianggap gagal bahkan sebelum tayang. Ya, sekilas tadi udah kelihatan ya ratingnya aja jeblok banget. Bahkan waktu aku ngecek aja filmnya tuh udah nggak ada lagi di websitenya XXI loh. Padahal tayang perdana tanggal 6 Februari 2025. Tapi sekarang aja tanggal 14 Februari 2025 udah nggak ada guys. Berarti di bawah 8 hari nggak sih tayangnya? Dari perhitungan Cinepoint juga kabarnya cuma 24.683 penonton ya guys. Berbeda cukup jauh dengan Miracle in Cell No. 7 yang mencatatkan 159.000 penonton. Dan Miss Sassy Girl dengan 38.528 di hari pertamanya dong. Ya, lagi-lagi kayak yang udah dijelasin Gerald Vincent juga nih, kalau semua masalah ini datangnya kemungkinan besar dari ulah Abizar. Bang Abizar sendiri juga arogan sih ya, soalnya awal-awal selain gak mau nonton full drakornya, pas kena tegur dia malah bilang kalau fansnya tuh fanatik. Beban gak sih kalau memerankan sebuah IP yang sebelumnya udah pernah ada? Karena kan orang udah punya ekspektasi dengan karakter-karakter yang kalian akan mainin. Bisa dijelasin nggak beban atau enggak dan kalian mainin karakter apa gitu? Cukup beban, menurut gua. Ditambah juga tahu lah ya fans fanatiknya seperti apa. Ya, apalagi Korea, wow, dia punya a different level of fanatism. Bukannya tambah adem dan ketemu penyelesaian, ya malah makin kepancing lah netizen. Bahkan sampai ada yang ngomong begini, marketnya pecinta drakor tapi ngajak ribut target audiensnya sendiri. Ya bener sih, untuk orang yang jarang nonton Korea kayak aku, jatuhnya jadi kurang tertarik ya. Kecuali kayak Marvel gitu, hari pertama langsung dijabanin deh. Makanya kan tadi pada bilang coba ngasih sumber atau bisa jaga lisan untuk nggak asal bunyi gitu aja deh. Gongnya pas lagi di vokatif dia bilang kalau nggak mau nonton ya nggak usah nonton. Gimana ya memang we do have like an age gap. Terus tapi ya udah lah ya. Tinggal nikmatin aja. Kalau kamu nggak mau nonton nggak apa-apa, itu oke, nggak usah ditonton. Masih banyak orang lain selain kamu. Ya mau nonton. Iya. Sama kayak kamu kalau nggak suka nggak mau nonton, cari film lain. Iya, cari film lain deh. Kita sih seru-seruan aja. Kita sih happy aja. Seru banget deh kita sekarang. Seru banget. Muak lah ini semua netizen, seakan-akan dia kayak nunjukin tidak profesional, sombong sampai nggak butuh penonton untuk ngeramein film terbarunya ya. Makanya orang-orang pada beneran gak dateng gitu guys. Macam seperti Abizar versus Everyone kan? Mana waktu promosi dan ditanya apa yang paling diinget dari komentarnya netizen, dia langsung bilang gini coba. Gue inget sih, ngapain juga diinget-inget. Mereka juga gak bakal diundang nanti premier. Perasaan tujuan interview gini tuh untuk promosi filmnya gak sih? Kok malah jadi nantangin gitu ya? Akhirnya demi ngeredam semua masalah yang makin gede ini, Falcon pun klarifikasi dan meminta maaf lewat sosial medianya. Begitu juga dengan Abizar. Bahkan pas di gala premier dia sampai minta maaf dan terima serta menganggap apapun itu bakal jadi pembelajaran untuk dirinya. Bi ada rasa takut nggak sih Bi? Karena ya di sosial media malah udah reaktif duluan sebelum ada filmnya. Balik lagi yang gue bilang tadi, apapun itu akan menjadi pembelajaran bagi gue ke depannya. Dan apa ya yang tadi gue bilang, semoga ini menjadi hal yang baik gitu.
Sempet ada down-nya juga nggak sih ketika banyak reaction yang? Kalau ngedown sih enggak, karena gue menerima. Kalau gue nggak terima mungkin gue ngedown, tapi gue menerima, jadi gue nggak ngedown. Buktinya gue di sini sekarang. Tapi walaupun udah mencoba banyak hal untuk menyelamatkan filmnya, aku anggap netizen udah terlanjur kesel sih. Iya, soalnya sampai recreate pose begini aja langsung diprotes coba sama netizen. Katanya dari webtoon, kok sekarang malah ikutin serialnya? Mungkin emang seharusnya nggak nantangin dari awal dan selalu rendah hati kali ya, biar tidak sesumbar terus ujung-ujungnya jadi blunder. Ya abisnya kalau mau dicari-cari kurangnya pasti bakal nemu sih alasannya. Makanya nggak heran kalau direspon sama netizen pakai nyinyiran semua. Bahkan ada yang nge-tweet begini, setelah tahu penontonnya dikit, ganti aja judulnya jadi A Blunder Proposal. Terus pada videoin juga bukti kalau bioskopnya beneran kosong, yang mana jadinya kayak jawab tantangannya ya. Sepi sesepi-sepinya guys. Tapi menariknya nggak semuanya berdampak buruk kok. Soalnya gara-gara kasus ini viral banget, yang versi Koreanya malah jadi ramai lagi di Netflix. Ya intinya sih kalau dari pandangan kita sendiri, sebenarnya yang kayak begini cukup disayangkan ya. Karena dampaknya bukan cuma ke satu orang aja, tapi di balik pembuatan film kan terdapat ratusan pekerja yang ada di belakangnya. Gara-gara ada satu yang berulas mau jadi kena dampaknya dan dirugikan, padahal mereka kan gak tahu apa-apa. Celakanya lagi yang ditantang itu penggemar Korea, dan kita juga kebanyakan tahu dong ya budaya cancel culture di negara itu tuh gimana. Lewat tweetnya Joko Anwar juga kita bisa hitung-hitungan nih. Sutradara terkenal asal Indonesia itu bilang kalau biaya pembuatan sebuah film Indonesia tuh bisa lebih dari 30 miliar rupiah loh. Biaya tersebut mencakup biaya produksi hingga promosinya ya. Dia juga bilang kalau dari harga tiket 40.000 itu biasanya cuma 18 ribuan aja yang masuk ke kantong perusahaan. Sisanya dibagi ke pihak lain termasuk bioskop dan juga pajak. Kalau begitu, sebuah film dengan budget paling rendah 2 miliar harus bisa menjual lebih dari 111 ribu tiket bioskop agar bisa balik modal untuk biaya produksi dan juga promosinya ya teman-teman. Sedangkan film ini dapat berapa penonton sih? 30 ribu aja enggak. Kebayang gak tuh betapa pusingnya bos-bos yang bikin film ini? Dari sini orang-orang tuh harus belajar ya supaya tidak pada ngasal dan juga sembarangan kalau ngomong guys. Soalnya bukan cuma diri sendiri yang bisa kena dampaknya, tapi orang lain pun akan menanggung kerugian besar dari apa yang tidak mereka duga sebelumnya ya. Ya mungkin di Netflix bakal ada kesempatan kedua kali ini ya, tapi itu pun kalau masuk sih. Tapi emang lebih baik secepatnya deh. Penontonnya nambah satu persatu kan ujung-ujungnya duit juga lah ya. Cuma kalau kalian gimana? Tetap mau nonton dan support film itu kalau sampai muncul di aplikasi OTP kesukaan kalian gak? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.